Tim kayak gini kah yang lawan Ipul di Champion? Lawan AC Milan masih keok, berani-beraninya mau lawan Liverpool. Kadang mau ngakak gimana dengernya, kasihan juga mau ngalahin klub yang punya DNA Champion. YNWA Cops. Hahaha, Premier League bukan Liga Siput, ditunggu tragedi pembantaiannya. Tetap merendah Pak, cuma Ipul yang boleh melangit. Di atas kertas Ipul boleh unggul, tapi lihat di lapangan tim kalender 2010 akan ditusbol oleh Ipul. Prediksi skor akan imbang, Ipul 8 versus 2 tim kalender 2010 Tamasya LGK. Like 2 kali dong. Gila, minta like 2 kali juga lah. Halo Sobat Mumin, apa kabar? Gila, anak-anak Liverpool ini sudah bener-bener bergerilya guys, jumawa guys. Belum pertandingan sudah yakin bakal menang. Kita sebagai Interisti tetap cool aja. Secara objektif memang harus diakui peluang Liverpool menang lebih besar. Tambahan lagi Barella 2 pertandingan di ban. Aduh. Terus Bastoni juga masih diragukan bisa tampil atau enggak. Tapi kemarin katanya kemungkinan besar bakalan tampil. Tapi tenang, ingat satu hal. Kalau Liverpool menang itu biasa aja. Tapi kalau Inter yang menang, bayangin mereka udah sombong. Sekian macam kata-kata yang merendahkan. Inter sudah dikumandangkan. Bayangkan kalau mereka kalah. Gitu aja. Oke. Sebenarnya aku gregetan banget ini. Gila. Tapi nggak apa namanya sepak bola yang gitu-gitu yang bikin seru. Nanti kalau mereka kalah kita bisa juga balikin kan. Betul nggak? Tapi nanti kalau ternyata kita kalah ya udah masuk gua dulu. Yang penting satu yang mesti kita ingat sepak bola itu untuk fun aja. Kalau menang boleh happy-happy, kalau kalah ya sedih-sedih dikit boleh, nggak usah sampai stres berkepanjangan. Ingat itu cuma sepak bola di negeri jauh di negeri seberang gitu loh. Kita tetap dengan kehidupan masing-masing. Oke, sebelum aku mau membahas prediksi pertandingan, aku mau bahas beberapa update tentang Inter Milan ya. Nah, ini tentang Fratesi. Ternyata ada kesulitan sedikit ini. Ternyata ada klausul di mana 30% dari transfer fee Fratesi itu harus diserahkan ke Roma. Ini perjanjian antara Sassuolo dengan Roma. Nah, ini yang bakalan membuat harga Fratesi itu bisa naik. Karena ya walaupun kita sebagai pembeli kan itu 30% itu bukan urusan kita kan. Tapi ya namanya orang jualan pasti dia mau biar untungnya itu maksimal. Ya udah bisa diangkat harganya gitu. Kemudian Stefan De Vrij, edging closer to living in the summer, Italian media report. Jadi semakin dekat untuk meninggalkan Inter di transfer musim panas di akhir musim ini. Karena ternyata kontrak dia itu akan berakhir di 2023 Juni. Jadi musim depan kan, akhir musim di musim depan. Nah, kalau sampai musim panas ini nggak kejual, itu bisa-bisa nanti dia free transfer. Karena kayaknya untuk memperpanjang kontraknya De Vrij, Inter agak enggan. Nah, dia itu pemain dengan profil yang tinggi. Jadi dia sudah punya nama, sudah punya fans banyak. Jadi pasti nggak murah ininya. Gajinya kan. Kalau dia bikin kontrak baru dengan Inter Milan, kemungkinan besar dia akan minta naik gaji. Sedangkan Inter sepertinya tidak bisa memenuhi itu. Jadi memang menurut hematku juga sebaiknya dia dijual di akhir musim ini. Itu tadi De Vrij. Tahu Di Canio ini mantan strikernya Lazio, dia bilang gini, if Nerazzurri allow Liverpool's Mo Salah and Sadio Mane to go 1 versus 1 against Inter's defender, it's bye-bye Inter. Artinya kalau sampai Inter Milan membiarkan Salah atau Mane duel 1 lawan 1 lawan Inter, pemain belakang Inter, itu bye-bye dah katanya. Maksudnya udah hampir pasti gol atau pasti gol menurut dia.
Oke, Salah dan Mane memang salah satu winger terbaik di Eropa, mungkin di dunia saat ini. Pemain belakang Inter yang aku sangat pede dalam duel satu lawan satu itu cuma Skriniar. Kalau Bastoni bukan tipe pemain yang apa ya? Kalau nanti kan Bastoni kalau main dia di kiri kan dia akan lawan Salah. Kayaknya kalau duel satu lawan satu, susah bro. Karena apa ya, Bastoni bukan tipe pemain yang sangat cepat, sedangkan Salah ini yang gitu kan. Dia kayak zigzag tapi ada roketnya di ini, mungkin di pantatnya ada roket tambahan, ada nos gitu kan. Jadi mungkin perlu sekali, aku setuju dengan pendapatnya Paulo Di Canio, jangan sampai terjadi situasi di mana kita harus duel satu lawan satu. Harus selalu ada backup di mana misalnya Bastoni mendatangi si Salah, backup di belakangnya bisa Brozo atau bisa De Vrij, selalu menjaga bola muntah kan. Kalau yang di kanan ya lumayan lah, aku sangat percaya dengan kemampuan duelnya si Skriniar. Kalau De Vrij, aduh, lihat kemarin gimana De Vrij diobrak-abrik oleh Osimhen. Aduh, jangan bro. Diogo Jota, aku nggak tahu, dengar-dengar dia bagus. Aku taunya Firmino. Kalau Firmino itu dia gaya bermainnya mirip dengan Zeko, dia banyak turun membantu di build up serangan. Cuma kalau harus diadu head to head, menurutku bagusan Firmino dengan dibandingkan Zeko. Nah, cuma sekarang ini aku dengar Firmino lagi agak turun performanya, makanya Diogo Jota yang sering jadi starter. Kalau Salah, aduh, kalau Mane, aduh, juara AFCON itu kepercayaan dirinya lagi setinggi langit. Jadi aku setuju banget, walaupun kita pede dengan Skriniar, tapi jangan sampai tercipta situasi duel one on one, minimal ada backup. Jadi Dumfries, nah ini nih si Mane kan di sisi kanan kita. Dumfries yang biasanya sangat menyerang, kali ini mesti lebih hati-hati, jangan sampai kedodoran ini. Salah, Mane, and also Diogo Jota can boast a lethal combination of explosiveness and technical quality that will make them very hard to defend one-on-one even for the Nerazzurri solid defenders. Jadi kombinasi antara Salah, Mane, dan Diogo Jota ini memberikan kombinasi yang mematikan antara pace itu kecepatan, explosiveness, ini juga kecepatan tapi lebih ke akselerasi. Maksudnya dalam waktu singkat dia langsung cepat, itu dari posisi diam langsung ke sprint. Kemudian technical quality, jadi kualitas teknik yang membuat mereka sangat susah untuk diajak duel satu lawan satu. Dia bilang gini lagi, Bastoni and Skriniar are very good, but even just being up against either of those players 5 times, it's bye-bye. Jadi Bastoni dan Skriniar ini sangat bagus, tapi kalau sampai duel lawan pemain itu sampai 5 kali misalnya, ya bye-bye. Maksudnya gini, antara pemain belakang dan pemain depan itu, kita duel 5 kali. Menang 4 kali, kalah 1 kali itu sudah bye-bye. Karena ya gol artinya kan, kalau striker kalah duel dengan back, ya kan bolanya paling out atau kemana. Tapi kalau back yang kalah duel, ya artinya gol. Makanya jangan sampai sering tercipta itu duel. Aku setuju banget nih, Di Canio ini kan mantan striker memang. Ini ada analisa yang bagus tentang lapangan tengah Inter Milan. Dia bilang gini, as for quality, Inter certainly have the better midfield. Jadi menurut dia, kualitas lapangan tengah Inter lebih bagus daripada Liverpool. And Calhanoglu has brought something different than Eriksen, who was more of a metronome. Jadi dia bilang ini, Calhanoglu memberi sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan Eriksen yang lebih seperti metronom. Ini makanya dulunya Eriksen itu agak-agak jelek penampilannya karena kita sudah punya metronom, yaitu si Brozo. Sedangkan tipe permainan si Eriksen ini juga seperti itu. Dia tipe yang mendikte permainan. Kalau dia mau dimainkan cepat, dibikin cepat aliran bolanya. Kalau mau lambat, dibikin lambat aliran bolanya. Nah, kemudian seiring waktu sudah sama-sama mengerti kan. Tapi Calhanoglu ini beda. Dia dribble bisa. Jadi tetap metronom itu diberikan kepada Brozo. Dialah yang meliuk-liuk, memberi umpan kunci, memberi final pass dan sebagainya. Nah, tapi dia bilang gini, without Barella they lost some physicality. Tanpa Barella mereka kehilangan
fisikalitas, karena kita tahu Barella ini benar-benar kayak turbo, kayak dinamo gitu loh. Sprint terus-terusan, jadi dia itu bisa cepat track back, misalnya ketika kehilangan bola, dia bisa sangat cepat sprint balik untuk merebut bola. Begitu juga ketika dia dapat bola, dia bisa cepat ke depan. Dan ketika temennya yang bawa bola, dia sangat cepat juga maju mencari posisi yang asik, yang enak untuk menyerang. Nah, ini masih tentang De Vrij. Ada gosip kemungkinan De Vrij itu bakal dicadangkan lawan Liverpool. Karena sudah beberapa pertandingan terakhir ini dia sering blunder. Sedangkan lawan Liverpool sama sekali nggak boleh blunder, bro. Kalau blunder itu sudah hampir pasti dihukum dengan sangat berat. Jadi ini kemungkinan, aku tadi udah baca beritanya, itu yang main itu Skriniar ditaruh di tengah. Kemudian Bastoni di kiri, di kanan D'Ambrosio. Tapi ini katanya kalau Bastoni ternyata nggak bisa main, Skriniar tetap main. De Vrij tetap main. Skriniar di kiri, D'Ambrosio di kanan. Itu baru salah satu ini aja, baru salah satu prediksi aja. Tapi line up yang pasti belum ada. Kalau menurut kalian gimana nih trio defender kita? Kalau aku sih lebih baik mainin De Vrij. Betul dia memang melakukan kesalahan, tapi kalau kita adu head to head, dia masih yang terbaik di antara center back lain kan. Kalau Skriniar kan aku yakin kita sama-sama setuju dia yang terbaik kan, Skriniar dan Bastoni. Tapi kalau De Vrij nggak main itu kan kita harus memasukkan D'Ambrosio atau Di Marco atau Ranocchia. Nah, dibanding ketiga ini sih aku bagusan De Vrij gitu loh. Jadi aduh susah sih. Apa Ranocchia kali ya? Gak tau, kalau menurut kalian gimana nih? De Vrij lebih baik dicadangkan atau dimainkan? Kalau aku mending dia main. Jadi kan kemarin melakukan kesalahan, belum tentu ntar bikin kesalahan lagi kan. Kemudian ini Italian media highlight potentially decisive role for Inter Edin Dzeko against Liverpool. Jadi ya media Italia meng-highlight kemungkinan Dzeko akan memainkan peran yang sangat krusial di duel lawan Liverpool. Aku setuju. Pertama, kalau kita main cepat, sepertinya susah lawan Liverpool karena dia tim Liga Inggris. Tim Liga Inggris sangat berpengalaman main cepat. Kalau dibandingkan dengan Italia, harus kita akui mereka memang spesialisasi mereka main cepat, main sprint itu memang ranahnya mereka itu. Jadi kemungkinan kalau menurutku sebaiknya kita tetap bermain seperti yang sudah-sudah, yaitu Dzeko main tapi dia banyak turun untuk membantu di build up serangan. Jadi kita berusaha menjauhkan Dzeko dari Virgil van Dijk karena kalau duel bola udara kayaknya susah menang lawan raksasa yang satu itu. Jadi lebih baik kalau dia jauh dari pertahanannya Liverpool, dia bisa datang dari second line, entah itu menyundul atau entah dia kasih tendangan volley seperti waktu lawan Napoli. Seperti lawan Roma itu. Mungkin di sana kesempatan kita. Kemudian Alexis Sanchez. Ya hampir pasti Alexis Sanchez yang start karena Lautaro Martinez kemarin main sampai menit 80. Kalaupun dia main itu pasti dari bangku cadangan. Alexis Sanchez banyak turun juga. Jadi kita akan benar-benar memperkuat lini tengah. Kalau Dzeko dan Alexis Sanchez dua-duanya turun, itu bisa Dumfries yang masuk atau Perisic. Yang jelas di build up serangan, kalau salah satu dari mereka aja turun, kita sudah punya 4 pemain di lapangan tengah. Tambah lagi nanti Bastoni yang maju atau Skriniar yang maju. Cuma makanya aku berharap banget Bastoni bisa main. Soalnya kalau Di Marco, ngeri bro. Nyerangnya bagus tapi bertahannya itu di kiri ada Salah itu. Kalau Di Marco harus duel lawan Salah itu kayak bisa-bisa Perisic nggak bisa nyerang sama sekali, harus dia yang terus-terusan mundur. Jadi gimana, kalian setuju nggak kalau aku bilang ngemainin Di Marco di kiri itu sangat sangat risky. Jadi mending Bastoni yang main atau Skriniar yang ke kiri. Kalau Bastoni nggak main, Skriniar yang ke kiri, di kanan Ambrosio. Kalau menurutku begitu. Nah kita kan tahu Barella tidak main. Nah kemungkinan yang main itu adalah Vidal.
Aku nggak tahu kenapa Gagliardini kok sama sekali tidak muncul, namanya apa dia cedera atau gimana. Tapi ini kalau nggak Vidal yang main itu Vecino yang bakalan main. Nggak ngerti kenapa Lord ini nggak dilirik pun enggak. Jadi di sini beritanya adalah Alexis Sanchez and Arturo Vidal to start for Inter in Champions League clash with Liverpool. Laporan dari media Italia. Ini laporan ini dari Corriere dello Sport. Kalau Corriere dello Sport itu korannya Roma. Nah, menurut kalian gimana nih? Kalau antara Vidal dan Vecino kayaknya kita sama-sama setuju Vidal ya. Tapi sebenarnya aku Gagliardini loh. Gagliardini tempo hari lawan Lazio kan bagus padahal dia main. Kenapa nggak main disuruh marking si Thiago atau siapa gitu? Aku nggak terlalu ngerti ininya Liverpool, lapangan tengah Liverpool. Yang aku tahu di Liverpool itu tentunya itu trio lini depan itu, kemudian Arnold di bek kanan itu, aduh itu juga ngeri bro. Crossingnya Alexander Arnold itu. Kemudian kiri Robertson itu juga lumayan ngeri. Walaupun menurutku tidak sengeri si Arnold. Makanya bener-bener ini. Jangan-jangan nanti Darmian yang dimainin ini, bukan si Dumfries. Tapi masalah lainnya adalah Dumfries mainnya bagus banget. Walaupun bertahannya nggak sebagus Darmian, tapi dia mainnya bagus banget ini. Gimana? Jadi menurut kalian gimana nih yang main di kanan, Darmian atau Dumfries? Kalau di kiri kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi, pasti Perisic kan. Ini Perisic pasti bakalan 90 menit ini main. Kita perlu mengamankan poin di laga kandang. Kalau main di Anfield kayaknya susah menang. Walaupun nanti di Anfield itu Gosens katanya udah bisa main, kemudian Korea juga kemungkinan udah sembuh. Oke guys, itu tadi prediksi pertandingan, jalannya pertandingan seperti apa, kemudian beberapa update tentang Inter Milan. Terima kasih buat kalian yang sudah bela-belain nonton, sudah ngabisin kuota. Oke, jadi sampai jumpa di konten ngomin berikutnya. Ciao guys!